المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ma nawas salafus salih wa ala ma nawaina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala aidan, la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Wa fi riwayatin khairul laka min khumrin na'am. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Muhajirin. Kemudian selanjutnya kita bisa mengikuti pengajian dengan membaca kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah. Oleh karena itu patut kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat begitu banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat afiat, dan yang paling besar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga kita pagi ini bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu pengajian atau thalabul ilmi, menuntut ilmu. Yang kajian ini sudah berlangsung cukup lama dan alhamdulillah saya masih dipercaya oleh pengurus Masjid Al-Muhajirin, terutama Pak Haji Abdul Somad dan ketua umumnya. Kan masih dipercaya saya ini? Masih ya? Alhamdulillah. Doain supaya umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-252 di dalam kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala katabal ihsana, telah menentukan akan ihsan. Ihsan itu artinya berbuat baik, ala kulli syai', atas setiap sesuatu. Fa iza qataltum, maka apabila kamu membunuh, fa ahsinul kitlata, maka perbaguslah membunuh itu. Wa iza zabahtum, dan apabila kamu menyembelih, fa ahsinuz
zabhata, maka perbaguslah sembelihan itu. Wal yuhid ahadukum, hendaklah menajamkan oleh salah seorang kamu akan syafratahu, pisaunya untuk menyembelih ditajamkan. Kemudian wal yurih zabihatahu, dan merasa happy, enak itu, ya merasa tidak sakit, zabihatahu, akan yang disembelihnya. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa hadis ini menerangkan kepada kita semua sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, untuk berbuat baik kepada siapa saja, bukan kepada hanya sesama muslim, bukan saja hanya kepada sesama manusia, tetapi seluruh makhluk ciptaan Allah kita berbuat baik. Dan itulah dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ungkapan, arkanuddin salah satu, rukun agama ada berapa? 3. Pertama al-Islam, kedua al-iman, ketiga al-ihsan. Rukun agama itu ada 3. Yang pertama Islam. Apa artinya Islam? Islam itu bisa diartikan selamat, bisa juga diartikan sejahtera, damai. Itu namanya Islam. Bisa juga diartikan berserah diri kepada Allah. Kemudian iman. Kemudian iman itu adalah keyakinan tentang adanya Allah, tentang percaya kepada Nabi Muhammad SAW, adanya malaikat, adanya kehidupan akhirat setelah kehidupan dunia. Kemudian yang ketiga ihsan. Ihsan itu definisinya adalah anta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu menyembah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Anta'budallah kama tarahu. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Wa illam tarahu, sekalipun kamu enggak melihatnya langsung. Itulah yang namanya ihsan. Artinya ketika kita menyembah kepada Allah, meyakini seolah-olah kita lihat Allah. Ini yang hadir di dalam sholat melihat Allah enggak? Enggak akan mampu kita melihat Allah. Enggak akan mampu. Tapi kita melihat Allah dengan ada ciptaannya, dengan ada wujud ciptaannya. Enggak mungkin bumi jadi dengan sendirinya. Pasti ada yang menjadikan. Siapa yang menjadikan? Allah. Enggak mungkin langit jadi dengan sendirinya. Pasti ada yang menjadikan. Siapa yang menjadikan? Allah. Nah, sebagai orang yang beriman, yang paling penting lagi berbuat ihsan, berbuat baik atas semua sesuatu. Dengan tumbuh-tumbuhan kita berbuat baik, kita jaga, kita pelihara, kita buang yang merugikan pohonan itu dan kita rawat, itu namanya ihsan. Apalagi sesama manusia. Bahkan kalau kamu mau membunuh, fa'ahsinul qitlah, maka baguskanlah membunuh kamu. Baguskanlah membunuh kamu. Ketika dalam peperangan kan terjadi tembak menembak, bunuh membunuh. Kemudian kita ketika membunuh musuh, lalu membunuhnya dengan cara yang baik. Gimana itu bunuh dengan cara yang baik? Kamu akan saya bunuh. Ikhlas enggak kamu saya bunuh?
keburu mati kita ditembak oleh musuh. Artinya sekaligus mati, tidak disiksa, ya, tidak dihina, tidak dibuat dia menderita. Kalau dalam peperangan itu. Tapi sadis selama ini peperangan, apalagi di Gaza. Bagaimana tentara Israel tanpa ampun, bukan saja bangunan-bangunan yang ada di Gaza disikat habis dengan senjata yang sangat modern, tapi anak kecil, orang tua dengan senjata yang sangat modern hancur, Masya Allah. Tapi saya lihat di televisi wajah-wajah mereka itu senyum, ada yang ketawa, anak-anak kecil itu diperlihatkan di layar kaca, ya, karena mereka yakin meninggalnya itu syahid, pasti masuk surga dan bahagia di akhirat. Karena mereka yakin bahwa mereka itu adalah dibunuh secara sadis, tapi itu oleh musuh. Nah, itulah pembunuhan mereka tanpa mengenal ampun, tanpa mengenal peri kemanusiaan. Nah, kalau kita Islam diajarkan membunuh cara yang baik. Wa iza zabahtum, apabila kamu mau menyembelih ayam, menyembelih sapi, menyembelih kerbau, menyembelih unta, itu menyembelihnya dengan cara yang baik. Bahkan kalau ahli menyembelih diusap-usap dengan pisaunya yang tajam, sehingga menyembelihnya itu hanya sekali tak aja. Ya, nggak boleh digodok itu, nggak boleh. Jadi sekali gitu, langsung dia mati. Ayam juga begitu, ya, langsung. Kerbau, sapi semua. Nah, oleh karena itu kata Nabi SAW, fa ahsinuz zibha, perbaguslah penyembelihan itu, jangan sadis sekali. Tapi ada kan orang menyembelih itu sadis sekali, kaki ayam diinjak, lehernya diinjak, buat, digodot, nggak boleh. Jadi harus baik dalam menyembelih. Kemudian wal yuhid ahadukum saprotahu, dan hendaklah ditajamkan salah seorang kamu akan pisaunya, diasah biar tajam banget, jangan sampai tumpul. Kalau tumpul kan digodot. Ketika digodot itu si binatang yang disembelih, bagaimana dia merasakan sakitnya? Tapi ini sekaligus mati. Urat merinya itu atau urat wadajadain yang ada di leher sini sebelahnya ini mesti putus. Tapi memang ada beberapa kasus kalau menyembelih ayam nggak mati, padahal lehernya udah hampir putus. Pernah nggak ngelihat begitu? Ya, tapi itu darurat lah. Ya. Atau menyembelih bebek, begitu disembelih terbang ya. Ada itu kasus-kasus begitu. Tapi dia udah usahakan sekaligus mati. Tapi ternyata tidak mati juga. Urat merinya udah putus, urat lehernya udah putus, sampai bisa terbang kemana-mana itu. Wah. Dulu waktu saya masih kecil saya lihat. Sekarang masih ada nggak gitu? Allahu a'lam ya. Nah, inilah Nabi mengajarkan kepada kita, kalau kita mau menyembelih, maka menyembelihlah dengan cara yang baik, yang happy. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya, yaitu hadis ke-353. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akbaril kabairi, sesungguhnya di antara dosa besar, ya, yang paling besar daripada dosa besar, sesungguhnya
yang paling besar daripada dosa besar apa itu? An yal'ana ar-rajulu walidayhi, bahwa seseorang melaknat kedua orang tuanya, mengutuk kedua orang tuanya. Apakah ada orang yang mengutuk kedua orang tuanya, dikutuk orang tuanya? Biasanya orang tua ngutuk anak. Kalau ini dibalik, orang tuanya dikutuk sama anaknya. Ada nggak itu? Secara langsung kayaknya ada, tapi jarang lah mungkin. Ya, apalagi zaman sekarang ini, ya, anak-anak yang banyak melawan kepada kedua orang tuanya. Bahkan dia udah punya keluarga, udah punya anak, orang tuanya dibunuh karena orang tuanya itu nggak mati-mati, padahal harta kekayaannya banyak. Dia pengen cepat mati. Itu terjadi sekarang. Orang tuanya dibunuh, anaknya ngarepin supaya orang tuanya cepat mati, supaya dapat warisan. Itu ada nggak di sekitar Masjid Al-Muhajirin? Nggak ada. Sekarang kan banyak informasi lewat YouTube. Kalau kita baca betapa kejamnya niat, luar biasa sekarang manusia. Nah, oleh karena itu ada anak melaknat orang tuanya, kedua orang tuanya. Bagaimana caranya? Gila, ada orang yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa yal'anur rajulu biwalidayhi?" Bagaimana seseorang melaknat kedua orang tuanya? Jadi sahabat tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana seorang anak bisa melaknat, mengutuk kedua orang tuanya?" Qala, jawab Rasul, "Yasubbur rajulu abar rajuli." Seseorang memaki-maki, mengutuk orang lain. Ya. Jadi bukan orang tuanya dikutuk, dilaknat, tapi orang lain dikutuk oleh dia. Kemudian fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Maka orang yang dikutuk orang tuanya, yang dilaknat orang tuanya, dia melaknat lagi orang yang mengutuk itu. Itu sama dengan dia langsung mengutuk kedua orang tuanya. Enggak secara langsung. Jadi yang dikutuk, yang dilaknat, orang tuamu begini, orang tuamu begini, orang tuamu brengsek, orang tuamu pelit, jahat. Nanti dia ngutuk lagi. Apalagi orang tuamu lebih jahat lagi, tukang zina, kafir dan lain sebagainya. Nah, itulah cara mengutuk orang tua. Jadi nggak langsung. Makanya tidak boleh kita ini sekecil apapun untuk menganggap remeh kepada orang tua kita. Apalagi hidup kita kebetulan tidak beruntung. Ini saya hidup miskin, gara-gara orang tua saya miskin. Jadi saya keturunan miskin. Payah orang tua saya mah. Ya Allah. Ada nggak anak yang kayak begitu, nyeselin orang tua? Ada juga sih. Tapi pakai juga. Kalau ada juga berarti nggak banyak. Mengapa? Karena anak-anaknya tidak dididik dengan agama. Inilah penting didikan-didikan akhlak di dalam Islam. Terutama yang dididik adalah agamanya. Mengenal Allah. Dalam kitab Zubat dikatakan awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Mula pertama yang diwajibkan terhadap manusia itu adalah mengenal Tuhan dengan yakin. Mengenal Allah dengan yakin. Jadi orang kalau sudah tahu siapa Allah dan yakin Allah ada dan kehidupannya dimanapun berada selalu dalam pengawasan Allah, dia takut untuk berbuat dosa, apalagi dia mencaci maki orang tuanya, padahal orang tuanya yang mendidik dia dari sejak lahir, ibunya mengandung sampai 9 bulan, ibunya melahirkannya
dengan penderitaan yang sangat amat menderita. Tapi ketika dia sudah besar, menjadi anak yang durhaka karena tidak puas dengan keadaan orang tuanya yang miskin, tidak mampu, tidak punya, sehingga dia tidak mengakui orang tuanya. Zaman sekarang ini terjadi. Nah, oleh karena itu bagi orang tua wajib untuk mendidik anaknya agama, bisa ngaji. Jangan kalau sekolah sampai S1, sampai S2, sampai S3, kemudian tidak dididik dengan agama, sehingga dia nggak bisa baca Quran, dia tidak mengamalkan ajaran agama. Agama itu memang bukan untuk keuntungan dunia, tapi untuk mendidik manusia supaya manusia ini berakhlak baik. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas. Kalau hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, vertikal ya. Kalau sama manusia ini horizontal. Allah mengampuni segala dosa yang kita perbuat langsung kalau kita mohon ampun. Tapi yang berat kalau dosa sesama manusia, itu paling berat. Kenapa? Orang yang pernah kita sakiti, orang yang pernah kita zolimi, dan dia nggak bisa balas. Kemudian nanti di akhirat akan dituntut, akan digugat. Kan ada suatu hadis Nabi SAW, pernah Nabi bertanya kepada sahabatnya, atadruna manil muflis? Apakah kamu semua tahu apa itu muflis? Kata para sahabat, muflis itu adalah orang yang nggak punya duit dan nggak punya harta. Kalau kita itu orang yang nggak punya duit, nggak punya harta disebut apa? Bangkrut. Kalau bahasa Nabi, muflis, orang yang apa? Bangkrut. Atadruna manil muflis? Apakah kamu tahu siapa itu orang yang bangkrut? Sahabat jawab, yang tidak punya duit dan nggak punya harta. Kemudian Nabi mengatakan, al-muslifu min ummati, al-muflisu min ummati. Orang yang bangkrut pada umatku, yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat, dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala digugat. Bagaimana ketika dalam pengadilan akhirat nanti datang orang, kemudian setelah datang orang bahwa dia amal solehnya banyak, sholatnya rajin, ngajinya rajin, beribadahnya rajin, wah ini bakal masuk surga ini. Tapi tiba-tiba datang orang, dia menggugat, ya Allah, orang ini di dunia pernah menyakiti saya, nama saya dijelek-jelekin, saya dihina dan lain sebagainya. Benar? Benar. Kamu punya pahala, punya, kasih orang itu. Orang yang dia zolimi, kasih. Kemudian masih datang lagi orang, ya Allah, di dunia ini dia pernah punya utang, sampai sekarang belum bayar. Sekarang saya menuntut kepadamu ya Allah, balas kepada orang ini. Benar kamu punya utang, benar ya Allah. Kamu punya pahala, punya, kasih orang dia. Jadi bayarnya itu pahala sama dosa di sana. Akhirnya datang lagi orang. Padahal orang ini nih yang dituntut rajin ngajinya, ke masjidnya juga rajin, ibadahnya, sholatnya juga rajin. Tapi berhubungan kepada manusia tidak bagus. Ada nggak yang begitu? Ya, hablum minan nasnya itu kurang. Datang lagi orang, ya Allah, orang ini di dunia pernah mindangin patok. Malam-malam bangun gitu, dia punya tetangga sebelah
Ada tanah, patoknya dipindahin. Mending patoknya sedikit pindahin, banyak dikit. Cuman 30 cm, 25 cm. Ya, berapa meter tuh panjangnya? 50 meter ke dalamnya berapa kubik itu? Masya Allah. Dan itu diambil tanah orang. Benar kamu ambil? Benar. Kamu masih punya pahala? Punya. Tapi masih ada lagi yang nuntut. Akhirnya pahalanya habis. Masih ada yang nuntut walaupun pahalanya udah habis. Ya Allah, orang ini di dunia pernah merusak keluarga saya, atau ngambil barang saya, atau dia lain sebagainya. Benar. Kamu punya pahala, udah habis. Ambil pahala orang itu. Akhirnya udah habis semuanya. Ya, pahalanya habis, dia dosa orang lain diambil media. Lalu Allah bilang masukkan ke dalam neraka. Kemudian dimasukkan ke dalam neraka, nyungsep masuk neraka. Makanya kesalahan di antara sesama manusia itu lebih berat dibanding kesalahan kepada siapa? Kepada Allah. Akan dituntut nanti di akhirat. Saling memaafkan kita sekarang ini. Ya, hablum minan nas. Itu paling berat. Baik, kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi tadi? Ya, sesungguhnya dosa yang paling besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana orang kok bisa melaknat orang tuanya? Orang tuanya dikutuk. Kata Rasul, seseorang yang mencaci maki orang lain tentang orang tuanya, kedua orang tuanya, lalu orang itu mencaci maki lagi kepada orang itu. Itulah artinya dia mencaci maki kepada kedua orang tuanya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Ini hadis yang ke-353. Sekarang hadis yang ke-354. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syarrun nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah. Kata Rasul, sesungguhnya kejahatan manusia, syarrun nas, kejahatan manusia, manzilatan, kedudukannya, indallah, di sisi Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Siapa itu yang paling jahat kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat nanti? Kata Rasul, man tarokahun nasu, orang yang tidak mau dekat dan bergaul dengan dia. Ya. Kenapa orang-orang itu enggak mau dekat dan bergaul dengan dia? Karena ittiqa'a fuhsihi, takut kejahatan orang itu. Jadi orang itu hidupnya jahat, ya, brengsek, sehingga orang pada kagak demen, kagak ada yang mau bergaul sama dia. Ada nggak di sekitar kita orang yang jahat sehingga orang tidak mau bergaul sama dia? Kira-kira ada nggak? Di sekitar Masjid Al-Muhajirin pasti nggak ada. Kenapa? Orangnya pada ngaji, pada ibadah, akhlaknya bagus. Di tempat lain ada. Jangan bergaul sama dia, itu bahaya. Kenapa? Jahat dia itu. Atau ada suami dilarang bergaul dengan suami orang lain. Kenapa? Jangan bergaul sama dia, Pak. Kenapa? Tukang kawin. Nanti bapak ketularan. Tukang kawin. Tapi dalam hadis ini yang paling buruk adalah orang yang takut bergaul sama dia, tidak mau. Mengapa? Karena dia jahat. Ketika orang bergaul sama dia, terditipu karena bahasanya bagus, manis, penampilannya oke, tapi ternyata di balik itu dia nipu. Nah, sekarang banyak orang, bahkan orang mau berangkat umroh, itu berani dia untuk menawarkan
Sehingga banyak orang yang percaya sama dia. Store. Kemudian setelah store udah 20 orang kabur dia. Ada nggak yang begitu? Ibadah diobjekin umroh. Karena orang umroh sekarang kan berduyun-duyun luar biasa. Jangankan yang hidupnya mewah, kaya, yang nggak mampu juga bercara bagaimana bisa umroh, bisa haji sekarang. Haji sekarang 100 juta. Nungguinnya lama nggak kira-kira ya haji sekarang? Masih lama nggak ya? Makanya kita kepengen pemerintahan baru yang akan datang nih. Mudah-mudahan siapa sajalah bisa pergi haji itu nggak ngantri. Kalaupun ngantri juga nggak lama lah. Ya, pengen gitu. Yang belum berangkat haji bisa berangkat haji lah gitu. Yang udah jangan lagi. Kalau bisa yang berkali-kali pergi haji, jangan pergi haji, ongkosin orang yang nggak mampu pergi haji. Ada nggak yang begitu? Atau kalau bisa Masjid Al-Muhajirin bikin suatu lomba ya untuk ibadah, tapi jangan disebut. Kemudian kalau dia sholat subuh berturut-turut 6 bulan ya gitu. Sama sholat 5 waktu ya, jadi ya subuh 5 waktu berturut-turut berjamaah, pulangnya juga nggak cepat-cepat ya, dan dia istiqomah rajin, itu dicatat. Ada orang kaya tahu-tahu sampean besok berangkat umroh, kaget ya, karena sampean orang yang istiqomah ibadah di Masjid Al-Muhajirin. Kira-kira ada nggak orang kaya yang begitu di sini? Mudah-mudahan ada, nggak kelihatan. Nah misalnya seperti itu. Nah oleh karena itu Nabi SAW menjelaskan bahwa manusia yang buruk kedudukannya di sisi Allah di hari kiamat nanti, kalau di dunia belum dibalas, nanti di hari kiamat orang yang jauh dari seorang nggak mau dekat karena orang ini adalah orang jahat. Takut kejahatannya menular kepada orang lain. Nah, itu orang yang paling jahat. Dan itu nanti akan ketemu di akhirat. Tapi mudah-mudahan kita nggak temu sama orang itu. Itu di akhirat, di hari kiamat nanti ada orang yang seperti kayak begitu. Sendirian aja. Sampai orang itu ngapain sendirian ya? Mana jelek, mana kacau, ya, badannya berlumuran darah, tapi hidup. Ternyata kita baca hadis ini, itu orang dalam masyarakat nggak ada yang mendekat sama dia. Kenapa nggak ada yang mendekat sama dia? Karena dia orang jahat. Sehingga orang kalau dekat sama dia takut ketularan jahat. Nah itulah orang yang jahat. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Paham hadis yang ke-354? Paham ya? Bisa ngamalin? Bisa insya Allah. Sekarang hadis yang terakhir nih, yaitu hadis yang ke-355. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala huwas salam, yaitu assalam. Apa itu assalam? Sejahtera, damai. Assalam itu salah satu asma'ullah, nama-nama Allah yang 99. Assalam artinya sejahtera. Fa iza qa'ada ahadukum bis shalah, maka apabila duduk salah seorang kamu di dalam mendirikan sholat, apakah itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kemudian falyaqul, maka hendaklah kamu membaca at-tahiyatu lillah. At-tahiyatu lillah.
wassalawatu wattayyibatu. Itu tahiyat awal atau tahiyat akhir. Kalau tahiyat akhir itu ya subuh, ya nggak ada tahiyat awal. Pada waktu duduk itu, ya kemudian duduknya itu kalau yang tahiyat akhir, kaki yang kiri dimasukkan di bawah kaki yang kanan. Ya, kemudian kaki yang kanan, lalu kakinya begini itu, ditekuknya gini. Ya. Ini kalau yang normal, yang kagak encok. Ya. Tapi kalau yang nggak normal ya bagaimana saja dia mampu. Tapi yang normal, yang sempurna, duduk tahiyat akhir itu, yaitu kaki yang kiri di bawah kaki yang kanan. Kemudian jari-jari kaki yang kanan itu menghadap ke kiblat semua. Menghadap kemana? Ke kiblat. Tapi ada nggak yang jari-jari kanan kakinya itu kagak menghadap ke kiblat? Ada nggak? Itu uzur, darurat. Ini umur yang sudah di atas 60, 70 masih bisa nggak tuh? Jari-jari kaki kanan ditekuk. Berapa orang yang bisa? Apa semuanya udah bisa? Agak juga, ya enggak. Tapi saya masih bisa. Alhamdulillah. Walaupun udah 74. Masih bisa saya ditekuk. Nah, itu dalam duduk tahiyat. Bacanya at-tahiyatu lillah. Wassalawatu wassalamu. Ini bacaan tahiyat, jenisnya, redaksinya macam-macam, boleh. Yang kita bacakan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Tapi ada yang baca at-tahiyatu lillah. Salamun alaika. Boleh. Kalau kita bacakan assalamu alaina, ya, salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kalau ini dibaca salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu bisa, boleh. Jadi dia baca gitu. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kesejahteraan bersama engkau, hai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan rahmat Allah dan keberkahannya. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kesejahteraan kepada kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi di situ disebutkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Kesejahteraan bersama engkau wahai Nabi. Nabinya ada nggak di depan kita? Kan nggak ada. Karena kata ka itu kamu ada. Kenapa nggak dibaca assalamu alaihi? Tapi dibacanya apa? Assalamu alaika. Jadi seolah-olah Nabi ada di depan kita. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu bacanya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ketika duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir, jari kita ini ada di belakang lutut, ya, di pas lutut gitu. Jadi jangan begini. Saya lihat ada yang begini, ada yang begini. Kan kita ikut Nabi sholat. Shollu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Yang hadir pernah melihat Nabi sholat. Tapi penjelasan dari ulama, makanya dia punya jari gini jangan begini. Kalau yang begini sekarang enggak, di sini pas lutut itu. Ya, pas apa? Lutut kayak gini. Ya. Di sini ada nggak yang begini? Nggak tahu ya. Gini nih, enggak. Itu kurang sempurna. Jadi yang bagus gini. Ini siap ini nih. Siap begitu illallah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Dan ini memang bermacam-macam. Ada yang dari mulai pertama begini aja. Ada juga illallah. Ada yang begini. Ada yang waktu illallah aja bergerak. Ada yang begini. Nah, fa innakum, maka sesungguhnya kamu iza qultumuha, apabila kamu membacanya, at-tahiyat tadi, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, atau at-tahiyatu lillah wassalawatu wat thayyibatu. Ada at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu. Ada assalamu alaika, ada. Bermacam-macam bacaannya itu. Hadisnya juga riwayatnya macam-macam. Mengapa seperti itu? Karena Rasulullah sholat berjamaah, jadi imam, tidak pernah jadi makmum. Selalu jadi apa? Imam. Kemudian makmum nih jamaah di belakang, ngelihatnya dari belakang. Bagaimana Nabi at-tahiyat, mereka kan nggak ngelihat. Jadi para sahabat menyampaikannya macam-macam. Karena dapat ajaran dari Nabi atau bagaimana Nabi tahiyat bacaannya. Nah, makanya banyak beda itu nggak masalah di dalam Islam. Sahabat, di antara sahabat yang langsung melihat Nabi aja ada perbedaan. Tapi perbedaan itu tidak menjadi permusuhan. Ini sekarang perbedaan kadang-kadang di dalam Islam menjadi permusuhan. Apa-apa bid'ah. Bid'ah, apa-apa bid'ah. Dan dia berpendapat semua bid'ah itu sesat. Nah, ini yang susah. Ya. Fa inna kulla bid'atin dolalah, kan gitu hadisnya, Bang. Maka sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat. Lalu dia memutuskan pokoknya semua yang enggak ada di zaman Nabi sesat karena bid'ah. Padahal di zaman sekarang banyak yang dilakukan oleh kita yang Nabi tidak pernah lakukan. Banyak nggak kira-kira? Banyak. Dari mulai pakaian, kita sholat, pakaiannya pakai apa? Baju koko. Di zaman Nabi ada nggak baju koko? Kita sholat pakai sarung. Nabi pakai apa sholatnya? Nggak pakai sarung. Pakai gamis, kayak saya ini pakai gamis. Jadi kalau pakai sarung ini bid'ah dolalah ini. Pakai sarung itu budaya siapa itu? Budaya Hindu. Saya punya teman namanya Haji Ridwan. Dia kerja di Telkom. Almarhum sudah, ahli ibadahnya. Suatu saat dia ditugaskan oleh kantornya ke Bali. Jadi kerja di Bali, tugas di sana. Pas hari Jumat, dia mau sholat Jumat, dia keluar. Di mana masjid ya? Masjid di mana? Oh, tiba-tiba ada rombongan pakai sarung. Diikutin. Nggak ke masjid, ke pura. Dia pakai sarung orang Bali itu, orang Hindu itu. Iya kan pakai sarung mereka. Ada yang nggak mau pakai sarung, itu bukan pakai Nabi katanya. Lah baju koko dari RRT Cina. Jadi pemikirannya itu kurang luas lah. Mohon maaf ya. Baik, sedikit lagi nih. Kemudian yang berikutnya dikatakan lagi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Fa innakum, maka sesungguhnya kamu iza qultumuha, apabila kamu membacanya, tadi itu at-tahiyat, asobat, niscaya mendapatkan kulla abdin, setiap hamba, lillahi, bagi Allah, sholihin fis sama'i wal ardi, hamba yang baik ya, karena Allah baik di langit maupun di bumi. Kalau dia baca itu. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi
bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi dalam penjelasannya saya bersaksi ya tiada yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Ilah itu artinya apa? Tuhan. Ada ibu-ibu kalau melihat sesuatu yang ngagetin, la ilaha, itu PKI. Kenapa? Tidak ada Tuhan. Maksudnya jangan la ilaha. Kalau la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini dari saking kagetnya dengan menyebut la ilaha. Ada nggak yang begitu disinggung? Gak ada Tuhan berarti itu dia ngomong. Kemudian wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad yaitu hambanya dan rasulnya. Summa liyatakhayyar minal mas'alati masya. Kemudian pilihlah meminta apa kita kepada Allah. Minta apa kita kepada Allah? Insya Allah dikabulkan permintaan kita. Ayat terakhir kan? Ayat terakhir kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa terus ya. Terus masih ada lagi ya. Apalagi itu yang terakhir itu panjang. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Terus banyak tuh, ada panjang itu. Saya kira ini hadirin sekalian pengajian kita. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Rawahul Bukhari. Telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Cukup ya. Mudah-mudahan semuanya pada paham apa yang saya sampaikan, sehingga ada perubahan dalam sholat nanti. Yang biasanya begini sekarang begini. Bisa kira-kira? Wallahu a'lam bishawab. Ada yang nanya ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang kedua Ustaz. Yang pertama tentang mengutuk tadi ya. Mengutuk ya. Bukan mengutuk atau hubungan orang tua, tapi mengutuk pemimpin. Pemimpin yang terpilih ini kita kutuk misalnya setelah berjalan 2 tahun. Itu satu. Pertanyaan yang kedua, dalam satu hadis pernah disampaikan di sini, apabila meninggal anak Adam itu maka putuslah amalnya. Ya, kecuali 3. Sedangkan jaya, ilmu yang diamalkan, anak yang soleh mendoakan. Pertanyaannya, kalau yang meninggal itu orang tua, kalau yang meninggal itu anak, yang meninggalnya anak, apakah ada orang tua yang gitu? Yang doain anak. Nah, gitu. Jadi bukan anak yang soleh mendoakan, tapi orang tua yang mendoakan. Itu aja pertanyaan. Secara letterlek. Ya, maksudnya ada hadisnya, maksudnya. Ada betul itu. Secara letterlek harfiah, orang tua itu memang kewajiban mendoakan anak supaya anak itu dididik oleh dia menjadi anak yang soleh. Berarti ini bapak yang soleh nih. Ya, bapak yang soleh. Tapi yang jalan terus, dia punya pahalanya itu dalam hadis itu kan waladin soleh yad'u lahu. Anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Nah, kalau orang tua berbuat baik, anak dapat enggak? Nah, itu kan pertanyaannya. Nyambung insya Allah anak dapat. Kalau anak berbuat baik, pasti orang tua dapat itu. Karena waladin solihin yad'u lahu. Sekarang dibalik. Orang tua berbuat baik, apakah sampai kebaikan orang tua kepada anak? Insya Allah sampai, nyambung. Walaupun dia nggak ada hadisnya, karena nyambung soal keturunannya. Jadi si bapak ini mendoakan kepada anaknya.
Ya, orang tua mendoakan untuk anaknya sampai bagus. Asal anaknya itu sesuai dengan Islam, sehingga dia tidak di luar Islam atau dia berbuat keburukan. Ya, sampai itu bisa doanya itu dikabulkan oleh Allah, supaya dia diampuni oleh Allah. Ya, itu jawabannya. Cuma satu lagi pertanyaannya. Mengutuk pemimpin yang misalnya Oh iya, mengutuk pemimpin. karena sengsara kita dibuatnya kan kita pilih kita sengsara. Pemimpin yang zalim. Enggak nih, pemimpin yang ditujukan pemimpin yang di mana itu? Di negara mana? Ya kalau memang dia zalim, merugikan masyarakat, jelas nyata kezalimannya, itu kita bisa aja ya, untuk mengutuknya. Karena berbahaya pemimpin yang zalim. Tapi nyata zalimnya. Kalau baru duga-duga, itu nggak boleh. Kan menduduh seseorang berbuat zalim itu harus ada bukti, ada nyata. Ya. Maksud saya gini Pak, Saya udah paham gitu ya. ada korelasinya ketika saya membaca satu hadis ada ketika kita memilih pemimpin kemudian kita harus tahan sakinah wa atna. Nah ini pemimpin yang kita pilih ternyata mengecewakan kita gitu. Jadi ada paradoksnya. Iya. Jadi pemimpin yang zalim yang jelas gitu ya. Tapi secara umum, walaupun dia zalim, dalam hal-hal tertentu kita wajib taat. Tapi kalau kezalimannya, ketidakadilannya, kita nggak boleh taat. Gitu. Apa semuanya zalim dia melakukannya, kan belum tentu. Ada juga kebaikannya kan. Tapi mohon supaya diganti, boleh. Minta sama Allah supaya dia tidak memimpin terus. Karena kalau zalim kan bahayanya untuk orang banyak. Bahaya itu. Itu jawaban saya. Saya mau bilang demo. Lagi musimnya sekarang ini. Tapi yang jelas Jamaah Al-Muhajirin nggak pernah demo kan ya. Terima kasih. Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekali lagi bermanfaat. Dan bila ada kesalahan kehilapan dalam cara saya menjelaskannya, menyampaikannya, sekali lagi saya mohon dimaafkan segala kekeliruan saya. Dimaafin kan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna allazi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qutri unsa wa zakat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا